Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kembali kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu, majelis di mana akan mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, seperti Allah menggampangkan kita berkumpul hari ini di tempat ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan radioku dimanapun berada, hari ini kembali sebulan sekali kita mengadakan rutinan majelis Al-Bahjah Bandung, yang insya Allah untuk malam ini spesial live di Al-Bahjah TV sekaligus di jaringan radioku di seluruh Nusantara. Jadi untuk yang hari ini tidak berkesempatan hadir di majelis, bisa menyimak di radioku 1107 AM serta di Al-Bahjah TV www.albahjah.tv. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena guru mulia sudah hadir di masjid ini, maka untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahiril qulub muzakkin nufus. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad, atharin nasi qalba wa azkahum nafsa, wa ala alihi al-muttaharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ya Rabbana ala tathhiril qulub wa tazkiyatin nufus. A'inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wakhsurna yawmal qiyamati ma'al zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan, hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama memohon dan berzikir. Baca Arwilatul Fatih singkat saja. Al-Fatih ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati an Allah yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumin fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ilal awliya sholihin fi masyarikil ardi maghribatu ma la saysunan kujul hibasan bin Ahmad Barun Abakar Muhammad Aqsa Sayyid Muhammad Syekh Muhammad bin Syekh Jam Syekh
أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين جميعا اغفر لهم ويرحمهم ويرد درجات الجنة ونفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. لا شيخنا حبيب عبد الله محمد بارون حسن وطرش تريح بكر عادل حبيب وشير محمد شامل. شيخنا مشايخكم والدينا والدي واخوانا واخوان اولادنا ولكم وطلبنا كل من حضر في مجالسنا المنفقين والمدبرين المحسنين والشاهدين والمستمعين عسى يفتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وايهم طويل امرنا وامرهم في الطاعه والصحه والعافيه سأرزقنا وإياكم يكفي حاجاتنا وحاجاتهم والأمالنا أملهم واجعل بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعزمة من الزلات والعتوى في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kota amalnya saya tidak suka kota amal berjalan. Kota amal taruh pojok. Yang mau infak. Saya tidak suka. Tidak enak kota amal keliling itu. Tidak pernah ada kota amal. Yang mau infak taruh di pojok sana. Pojok sana. Taruh pojok belakang. Yang mau infak. Saya tidak ingin dilewati orang. Ingin kalau mau infak karena Allah. Niat sambil jalan ke sana pahalanya berlebih gede. Tidak usah lewat ke depannya. Yang mau infak, bakal datang nanti. Biarpun jauh kemana bakal datang. Jadi tidak ada kota amal berjalan di Majelis Buya. Semuanya tidak ada kota amal berjalan. Taruh di pojok, kalau mau infak, tidak. Datang saja sudah cukup, alhamdulillah. Kita tidak ingin ada orang diganggu dengan. Ya Allah. Mohon maaf keganggu sebentar, saya tidak enaknya. Tidak enak. Tidak ada, di majelis kita tidak ada kota amal berjalan. Semuanya majelis kita tidak ada. Kecuali majelisnya orang kadang-kadang kita harus terpaksa membiarkan. Karena majelis kita sendiri harus kita stop, tidak ada. Tidak di Cirebon, tidak di ini, tidak ini. Baik, insyaallah. Pojok sana yang mau infak. Pojok sana, selesai. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, jangan dengan bahasa apapun yang kita faham. Allah Maha tahu. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أتقبل منا بركة الفاتحة.
Baik, yang kami muliakan para orang tua kami, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan belajar kita. Ada pesan lain, kita harus punya wirid ya, harus punya zikir yang kita baca setiap saat. Dan itu termasuk mengamalkan ilmu. Mulai daripada zikir setelah sholat, ada zikir-zikir yang di situ banyak faedah-faedah secara maknawi dan faedah secara hissi. Faedah yang terlihat dan faedah yang tidak terlihat. Jangan sampai ada di antara kita tidak punya zikir. Zikir yang dibaca rutin. Itu namanya penjagaan dan sebagainya. Apakah itu wirdul rotibul haddad, atau rotibul attas, atau wirdul latif, atau ijazah dari guru-guru mulia yang selama ini kita amalkan, hendaknya ditekuni. Wirid itu harus, zikir rutin itu harus. Penjagaan dari sesuatu yang tidak terlihat, waswas syaitan. Belum lagi istilahnya gangguan daripada sihir dan sebagainya. Kalau sudah kita punya zikir, punya wirid, yakini bahwasanya Allah akan menjaga kita. Gak ada lagi takut dengan istilah waswasnya para penjihir dan sebagainya. Jin, gangguan-gangguan tidak. Kalau kita punya zikir yang rutin, maka wajib. Kita mewajibkan diri, bukan wajib syar'i. Mewajibkan diri untuk kita punya zikir, amalan-amalan yang ringkas. Termasuk yang kita hadirkan dalam Wiridul Fatih itu paling ringan. Kalau kita baca itu sendiri 5 menit. Zikir cuma 5 menit, memohon kepada Allah dalam 5 menit. Sehari sekali. Di waktu tahajud atau habis sholat maghrib. Harus. Dan itu pernah kita syarai faedah-faedahnya. Secara batin kita mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Akan tapi ada faedah-faedah zahir yang untuk menjaga jasad kita, menjaga anggota tubuh kita dari gangguan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Maka jangan sampai kita tidak punya wirid. Bukan masanya kita megang jimat itu bagi orang yang baca wirid. Orang megang jimat. Jimat bukan syirik, bukan apa. Akan tapi yang perlu diutamakan adalah berzikir yang rutin. Jimatmu adalah dalam zikirmu. Jadi zaman sahabat Nabi dan zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, itu memang ada. Jimat itu bukan syirik seperti sebagian orang yang mengatakan kalau jimat itu syirik. Siapa yang mengatakan jimat itu syirik? Yang syirik adalah kalau meyakini jimat itu punya kekuatan dari dirinya, itu syirik. Tapi ada ayat Al-Quran yang dibungkus ngambil keberkahan. Ini pernah dilakukan oleh beberapa orang pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar. Anak-anak kecil. Dikasih ayat-ayat Al-Quran yang dibungkus, ditempelin, dibawa, disakui dan sebagainya. Itu namanya jimat. Nah, tapi berlaku untuk anak kecil. Kalau yang dewasa bukan untuk dibungkus, dibawa kemana-mana, dibaca zikirnya. Kecuali Anda jadi anak kecil pakai bungkusan. Zikir dibaca, pendidikan itu dilakukan sahabat Nabi untuk anak-anak yang belum punya bacaan, belum bisa membaca, maka diikatkan, dibuatkan kalung-kalung atau apa yang ditempelkan, disakui di bajunya agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang sudah dewasa, ya baca dong wirid, zikir. Jangan seperti orang buta huruf baca jimat. Ijazah dari 100 kiai ngasih jimat semuanya. Kemana-mana bawa jimat 1 tas nanti. Zikir dibaca. Dan ini ada sir luar biasa zikir. Zikir-zikir hizib para ulama. Para ulama itu bukan ngarang. Tapi para ulama itu menukil dari hadis-hadis Nabi yang di situ ada faedah-faedahnya. Lalu dikumpulkan, muncullah rotibul attas, muncul rotibul haddad. Itu kan diambil dari Rasulullah semuanya. Dan yakini kalau sudah baca itu Allah akan menolong, sudah yakin. Sudah nggak usah takut, biarpun di kalangan tukang penyihir kita tidak akan takut. Yang jadi masalah kurang yakinnya. Baik, ini maka mohon punya zikir-zikir, termasuk zikir sholawat. Atau Wiridul Fatih yang kita buat untuk 5 menit, 7 menit. Harus penjagaan dari segala macam. Ada orang takut sihir, takut ini, karena dia tidak punya bacaan. Kalau punya bacaan akan aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita baca kitab Sulamut Taufiq,
yang sudah punya kitab Sulam Taufik, ambil kitab Sulam Taufik. Sulam Taufik, Sulam itu tangga, Taufik untuk mendapatkan taufik dari Allah. Dan taufik itu adalah kemudahan berbuat kebaikan. Gimana agar kita mendapatkan kemudahan dalam berbuat kebaikan? Baca kitab ini. Sebelumnya mumpung kita masuki bulan Rajab, biasanya kita mendengar di sana sini Ustadz kisah tentang Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada salahnya kalau kita saat ini mencoba untuk membahas tentang Isra Mi'raj, tapi Buya ingin membahas dari sisi akidah keimanan. Yang menjadikan selamat adalah iman itu benar, akidah adalah benar. Orang banyak ibadah, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zikirnya. Tapi kalau akidahnya sesat, tidak akan selamat. Apalagi zaman sekarang, zaman kesesatan akidah di sana sini. Maka di dalam perjalanan kisah Isra Mi'raj itu adalah syarat penuh dengan nilai-nilai keimanan. Keimanan. Yang pertama adalah masalah dialognya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang terjerumus di sini punya keyakinan sesat. Dan sesatnya bukan main-main keluar dari iman. Bukan sesat biasa, sesat berat. Yaitu bagi mereka yang mengatakan bahasanya Allah ada di atas langit. Ini biasanya terpesona dengan kisah Isra Mi'raj yang dihadirkan oleh ustadz yang pandai berorasi, pandai berceramah, menyentuh, membawa perjalanan Nabi Muhammad dengan indah sampai kejadian-kejadiannya. Mas. Sampai Nabi Muhammad naik ke atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, kemudian naik ke Mustawa, berbicara dengan Allah, turun kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad minta didiskon, minta dikurangin. Naik lagi Nabi Muhammad bicara lagi dengan Allah. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Mendengar kisah yang semacam ini, lihat. Banyak tanpa disadari ternyata kita tiba-tiba sesat di dalam akidah. Yaitu kesesatan di dalam pemahaman yang salah. Mohon ini dengari dengan benar. Karena akhir-akhir ini banyak akidah yang disusupkan. Yang berbahaya adalah di saat mendengar kisah Isra Mi'raj keluar dari majelis yang ada di hatinya keyakinan bahwasanya Allah ada di atas langit. Lah ini bencana itu dalam akidah. Kenapa tadi saya naik turun naik turun naik? Seolah Nabi Muhammad naik ke atas hanya pengen laporan kepada Allah, Allah karena di atas. Allah tidak butuh atas. Jangan dikatakan Allah ada di atas arsy. Ini keyakinan Mujassimah. Ini ada sekelompok orang yang biasanya anti maulid, anti segala macam, tiba-tiba dia punya akidah yang sangat busuk, sangat sesat, yaitu di saat mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Na'udzubillah. Itu bukan main-main, keluar dari iman ini. Ini loh masalah permasalahan. Perbedaan kita dengan mereka itu bukan urusan furu'iyah, tapi perbedaan masalah akidah. Mereka berhujjah dengan hadis ahad sahih riwayat Imam Muslim, "Ainallah, Allah di mana?" Kata seorang perempuan menjawab, "Allah fis sama, Allah di atas langit." Lupa bahwasanya di sana ada riwayat lain. Jadi mereka hanya mengambil riwayat yang cocok dengan hawa nafsunya. Tidak mau mengambil riwayat yang lainnya. Sehingga kadang mereka itu membela kesesatannya. Maka sekarang yang harus kita yakini bahwasanya Allah ada, tidak butuh tempat. Jangan berkata Allah di atas langit, jangan berkata Allah di atas arsy, tapi Allah ada, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arsy. Allah bukan makhluk, Allah itu khalik. Kalau kita menciptakan sesuatu, ya setelah itu kita duduki. Sebelum adanya semesta, sebelum adanya arsy, sebelum adanya bumi dan seisinya, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan arsy, bukan berarti lalu Allah butuh untuk duduk di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan seperti itu maknanya, bukan maknanya Allah duduk di atas arsy, bukan. Karena enggak kebayang, enggak boleh dibayang-bayangkan. Allah tidak butuh tempat. Dan itu akidah kita ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati
mengatakan akidah yang benar, Allah tidak butuh tempat. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy, jangan dikatakan Allah di atas langit. Jangan dikatakan Allah ada dan tidak butuh tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Sebelum Allah menciptakan semesta, langit, bumi, matahari, rembulan, dan juga arsy, Allah sebelum menciptakan arsy, Allah sudah ada. Dan Allah adanya tidak berpermulaan, sementara adanya alam berpermulaan. Sebelum Allah menciptakan semesta, maka Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan alam, Allah tidak butuh kepada alam. Tidak butuh untuk duduk. Maka ini keyakinan harus dibangun. Kadang-kadang terpesona dengan kitab Isra Mi'raj, lupa bahasanya haram. Tidak boleh meyakini Allah duduk di atas arsy. Tapi Allah ada. Makanya jangan sampai kita berkata, kadang-kadang orang awam, kalau orang awam dimaafkan. Tapi orang yang sering ngaji, apalagi ustadz, kalau ngomong salah ya salah, kalau orang awam dimaafkan. Yaitu kebiasaan orang awam kalau ditanya gimana Bu keadaan anak-anak semuanya. Aduh sudah sakit, terus gimana ya? Ya semuanya saya kerahkan kepada yang di atas. Ya, gimana ya? Semuanya tersayang di atas. Saya ngomong yang di atas, dikit-dikit yang di atas. Siapa yang di atas? Ha? Kenapa kok lidahmu susah mengucapkan Allah agar dapat pahala? Ya tergantung yang di atas. Anda suatu kali sopir taksi. Jadi kita tanya gimana ya, beginilah yang di atas mengatur saya jadi sopir taksi. Saya punya anak semua yang di atas. Siapa sih Pak yang di atas? Atasanmu tak siapa? Ngomong Allah saja kok susah. Maka termasuk kalau ibu bapak pengen tahu sebuah sekolahan itu akidahnya benar atau tidak benar, cukup ibu tanya tentang masalah ini. Kalau di sekolahan tersebut, sekolah anak-anak kita itu, kalau ternyata di sekolah anak-anak kita itu kok diajari anak-anaknya dengan pertanyaan Allah di mana, lalu jawabannya Allah di atas langit, maka langsung dicabut anak kita dari tempat tersebut. Kita tahu itu akidah sesat dan menyesatkan. Jangan dibiarkan, Anda membiarkannya pun salah. Kalau sudah terjerumus, Anda masuk neraka terlebih dahulu sebelum anak. Anda menyumbang ke tempat tersebut haram karena akan digunakan duit sumbangan Anda untuk syiar kesesatan mereka. Ini yang selalu kami himbau kepada para asatidz untuk menjelaskan masalah-masalah semacam ini. Ini. Allah ada, tidak butuh tempat. Tidak butuh atas, tidak butuh bawah. Allah ada. Ini keyakinan, Allah ada tidak butuh tempat. Kalau yang ada meyakini Allah butuh tempat, keluar dari iman. Jadi perbedaan kita dengan mereka dalam hal ini. Selesai, sampai di sini saja dulu. Jadi Allah ada, jangan bayangkan Allah di atas langit. Ini kan masalah sekali. Apalagi sering nonton Baratayuda sama Ramayana, itu kan ada kahyangan naik turun. Wah, ini kacau lagi ini. Allah tidak butuh tempat. Makanya kalau ada sekolah yang mengatakan Allah di atas langit, cabut anak kita. Anda harus punya keyakinan. Ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Itulah ciri akidah sesat dan menyesatkan. Dan mereka mencoba menjelaskan apa yang mereka katakan tambah jauh. Ada di antara mereka mencoba menjelaskan Allah itu ada di atas arsy makhluk yang paling besar. Allah berada di sebuah tempat namanya tempat adami, tempat yang tidak ada. Allah yang maha ada dalam tempat yang tidak ada. Kamu sakit kalau ngomong gitu. Ini di keyakinan mereka ini. Memaksakan mengatakan Allah di atas arsy. Yang jelas, Allah ada, tidak butuh arsy, tidak butuh tempat, tidak butuh langit. Selesai, ini masalah akidah yang pertama. Hendaknya kita yakini dalam irama kita memahami tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang lainnya adalah termasuk akidah masalah bagaimana keyakinan kita kepada Nabi SAW. Berkenaan dengan ahli maulid yang selalu mengajarkan kecintaan kepada Nabi SAW. Bagaimana keadaan Nabi saat ini? Apakah mungkin seseorang bertemu dengan Nabi secara langsung? Jawabannya adalah mungkin, itu bab karomah. Bab keramat, kalau kita bertemu dengan Nabi ada, tapi bab keramat tidak bisa seenaknya. Saya ketemu Nabi sekarang, nggak bisa begitu. Tiba-tiba diberi oleh Allah dipertemukan dengan Nabi di dunia. Kita masih di dunia. Namanya karamah. Kalau terjadi pada Nabi Muhammad mukjizat,
Jadi mukjizat Nabi Muhammad bagaimana? Waktu kisah Isra Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi padahal nabi sudah wafat. Nabi Adam sudah wafat, nabi ini sudah wafat, nabi ini sudah wafat. Akan tapi nabi berdialog dengan mereka termasuk Sayyidina Musa sudah wafat. Tapi nabi ngobrol dengan Nabi Musa. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Meninggal di dunia, para nabi itu sudah meninggal dunia. Akan tapi nabi bisa berdialog dengan mereka. Maka tidak mustahil bagi para kekasih Allah yang hidup pada zaman sekarang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bab karamah. Tapi ingat, tidak boleh ada orang yang berdusta ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi Muhammad, maka ketahuilah hukumannya di neraka jahanam. Ngaku-ngaku mimpi Rasulullah, neraka. Jangan sampai kita itu latah. Kalau ada sebuah pondok, dikit-dikit kiainya kok mimpi ketemu Rasulullah, dijamin besok muridnya besok ketemu Rasulullah, tapi pembohong semuanya. Ketemu Rasulullah adalah sesuatu yang sangat pribadi. Bukan untuk diobral, diceritakan ke sana kemari, maka kalau diobral berubah menjadi kesombongan. Itu sudah pernah bertemu Rasulullah dalam mimpi, simpan itu antara dirimu dengan Rasulullah. Banyak kisah-kisah keimanan yang ada di dalam kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita ketahui bahwasanya di dalam Isra Mi'raj ini luar biasa, yang dibawa oleh Rasulullah adalah wahyu untuk melakukan sholat. Kalau orang faham bagaimana agungnya sholat, sholat adalah perintah dari Allah yang maha agung. Akan tapi di saat Allah ingin memerintahkan Nabi Muhammad, memberi wahyu kepada Nabi Muhammad masalah sholat, Nabi Muhammad tidak boleh di atas bumi. Nabi Muhammad di atas ke langit ketujuh. Karena Nabi Muhammad akan mendapatkan pesan istimewa yang namanya sholat. Dan kalau kita faham tentang makna sholat itu indah. Yang artinya apa? Allah telah memberikan kesempatan kepadamu untuk mengadu dan menghadap, berdiskusi, dialog dengan Allah. Yang punya kerinduan kepada Allah akan rindu untuk melakukan sholat. Sehingga para kekasih Allah itu senang sholat. Habis sholat, sholat lagi. Habis sholat, sholat lagi. Di saat matahari terbit, wajahnya menjadi sendu dan susah. Kenapa? Waktu munajatku kepada Allah sudah berakhir. Karena aku menikmati saat kedekatanku kepada Allah. Di kedekatan kepada Allah. Ini. Ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam hidup tidak dibiasakan dengan kemuliaan. Kalau orang mendapatkan kemuliaan itu ada bertahap. Keimanan juga bertahap. Kekuatan ibadah juga bertahap. Tidak bisa serta-merta begitu. Tapi perlu latihan, perlu membiasakan. Perlu membiasakan. Termasuk bagaimana dengan Nabi SAW. Kedekatan dengan Nabi SAW. Perlu berlatih, membaca sholawat dan sebagainya. Sampai suatu ketika diberi hadiah bisa ketemu Rasulullah dalam mimpinya. Yang jadi masalah adalah berdusta, ngeri. Berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW, neraka jahanam. Istimewa pribadi sekali orang ketemu Rasulullah. Tapi ada orang yang mendustakan, bagaimana? Apakah mungkin seorang kekasih Allah bertemu dengan Nabi Muhammad seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ketemu dengan Nabi Muhammad secara langsung? Mungkin. Karena itu bab mukjizat, bukan orang mengaku-ngaku dan dusta, mukjizat, karamat bagi para kekasih Allah. Seperti halnya Nabi Muhammad berdialog dengan Nabi Musa sudah wafat. Anda pun mungkin ketemu Rasulullah, tapi ingat yang tidak boleh adalah Anda berbohong. Ada ibu-ibu di kampung ketemu Rasulullah langsung ada. Dan nikmat besar bagi mereka, bukan untuk sombong. Ini termasuk bagian keimanan yang harus kita hadirkan. Yakinan bahwasanya itulah namanya karomah. Atau bagi Nabi Muhammad adalah mukjizat berdialog dengan Sayyidina Adam alaihissalam. Dalam saat tertentu, kalau sudah urusan mukjizat sama keramat bukan seenaknya. Seperti tukang sulap, saya pengen begini. Jadi kalau namanya karomah tiba-tiba Allah berikan kepada hamba tersebut. Dan kadang tidak terulang lagi. Hanya Allah ingin mengangkat orang, memuliakan ini dengan keramat ini. Selesai.
Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Tidak saja nunggu di akhirat, di dunia sudah diberi kesempatan untuk bertemu Rasulullah. Bahkan sebagian kekasih Allah berdoanya, biarpun dalam mimpiku ya Allah pertemukan aku dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Biarpun dalam mimpi. Tapi ingat jangan berbohong urusan-urusan semacam ini. Banyak orang berbohong. Kalau kiainya bohong, muridnya bohong. Jadi ketemu Rasulullah, pendusta semuanya. Remeh akhirnya. Ketemu Nabi Muhammad adalah mahal. Dulu para kekasih Allah, kalau bermimpi ketemu Rasulullah itu separuh hartanya diinfakkan. Separuh hartanya diinfakkan. Maka banyaklah baca salawat kepada Nabi Muhammad. Hadirkan Nabi Muhammad, Anda akan bertemu Rasulullah. Kalau tidak secara langsung akan bertemu dalam mimpi. Kalau tidak, nanti ketahuilah Nabi Muhammad akan menemani Anda waktu Anda dicabut nyawa Anda. Husnul khatimah. Waktu sakaratul maut, Nabi Muhammad datang. Baik, dalam kisah Isra Mi'raj banyak lagi hikmah-hikmah akidah keimanan. Termasuk di antaranya adalah salat tadi yang kita sebutkan. Nah, salat, kita balik lagi ke Nabi karena saya teringat. Salat adalah satu amalan yang luar biasa sampai salat itu dihadiahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad harus di atas langit ketujuh. Ini bukan main-main. Kalau kita ingin memberikan hadiah sesuatu yang mulia, bukan di pinggir jalan, di pasar, bukan. Pertemuan di sebuah tempat istimewa. Nabi ingin diberi hadiah oleh Allah, tempat istimewa. Sidratul Muntaha. Nah, jadi kita belum menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad ngapain naik ke atas tadi itu. Mendapatkan wahyu namanya salat. Kalau Allah tidak ada di atas langit sana, kenapa Nabi Muhammad naik turun, naik turun, naik turun? Ini pertanyaan biasanya selalu ada. Kenapa naik turun, Nabi Muhammad naik, terus turun lagi, naik turun? Ini perlu dijawab. Jawabannya adalah bahwa di atas mustawa sana, jadi ada Sidratul Muntaha, pepohonan yang ada di antara langit ke-7 dan langit ke-6. Ada pohon surga, pohon luar biasa. Yang Nabi mengatakan la yasifuha illallah, tidak ada yang bisa menyifati kecuali Allah. Nabi Muhammad bisa melihat tapi tidak bisa bercerita. Begitu dahsyatnya, terpesona Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Gak bisa bercerita. Setelah itu ada mustawa. Sampai kemudian di atasnya lagi sampai Nabi mendengar goresan pena. Jangan bertanya seperti apa pena Allah itu. Ya jelas Nabi Muhammad SAW waktu itu berbicara dengan Allah. Lah bagaimana Nabi Muhammad kok naik turun? Ketahuilah bahwa mustawa atas mustawa tadi adalah tempat Nabi Muhammad berbicara dengan Allah. Itu tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat. Sama seperti halnya Nabi Musa waktu berbicara dengan Allah, diajak bicara dengan Allah waktu Nabi Musa di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini ada tapi harus paham. Waktu Nabi Muhammad berada di Bukit Tursina, saat itulah Allah mengajak bicara dengan Nabi Musa. Lihat, Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa menginjakkan kaki. Jadi Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah enggak butuh tempat. Sama mustawa, atas mustawa adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Sama kasusnya. Kasus Sayyidina Muhammad dengan Sayyidina Musa sama. Mustawa adalah bukan tempatnya Allah, tapi tempat suci Nabi Muhammad. Seperti halnya Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa menginjakkan kakinya. Lalu Allah di mana? Allah tidak butuh tempat, tapi Allah ada. Jadi bukan tempatnya Allah. Maka atas mustawa yang mulia itu adalah tempat yang Allah persiapkan untuk Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Lalu kenapa Nabi Muhammad kok harus naik ke atas? Lah karena tempat itu mulia. Karena ini pengen meminta sesuatu yang agung, minta didiskon waktu sholat agar dikurangi. Karena dianggap ini sesuatu yang besar, maka Sayyidina Muhammad naik ke atas lagi. Untuk minta kepada Allah agar dikurangi. Bukan karena Allah ada di atas, bukan. Seperti halnya kalau kita ke Mekah atau ke masjid, itu bukan karena Allah ada di mihrab, tidak. Karena masjid adalah tempat mulia. Kenapa Ramadan itikaf di masjid? Karena tempat mulia. Kenapa umrah dan haji ke Masjidil Haram? Karena itu tempat mulia. Bukan karena Allah ada di Masjidil Haram. Sama Nabi Muhammad ingin memohon kepada Allah di tempat yang paling istimewa. Selagi masih diizinkan oleh Allah, maka naik. Jadi tempat itu adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah.
Dan sholat adalah luar biasa. Tadi kami sebutkan bahwasanya kalau ada orang diberi oleh Allah yang rindu kepada Allah, tadi saya sambung, tadi hilang saya ngantuk, balik lagi kemana, saya ngantuk hilang. Masalah orang yang diberi jadwal, kalau Anda memang rindu kepada Allah, sangat menerima, sangat paham makna sholat ini. Orang yang punya rindu akan mengerti makna pertemuan. Ibu punya seorang suami, ya karena sebuah tugas berpisah. Tugasnya sebulan atau 2 bulan. Cuman dalam tugas saja ketat sekali. Dalam 5 bulan tidak boleh pulang. Gak boleh kunjung kepada istri. Telepon pun sebulan sekali. Kalau seorang istri gak pernah rindu, mah enteng saja. Jadwal teleponnya kelewat. Mestinya telepon tanggal 1, sudah tanggal 5 enggak telepon. Karena istri tidak pernah punya rindu. Kalau istri punya rindu, apa yang terjadi? Menanti-nanti hari untuk bisa telepon dengan suami. Setiap tanggal 1 sudah siapkan, jangan sampai pulsanya habis. Pas jamnya, assalamualaikum suamiku. Karena dia punya kerinduan, paham mana rindu. Dan jadwal pulangnya suami pun akan dinanti-nanti. Dia punya jadwal untuk ketemu. Bahkan kalau dikasih jadwal tambahan sangat senang karena dia ngerti kerinduan. Semula 5 bulan sekali, sekarang pulangnya boleh sebulan sekali. Teleponnya dari sebulan sekali menjadi seminggu sekali. Lebih senang atau tidak? Lebih senang. Lebih senang karena ibu yang semula ketemu suami 5 bulan sekali, tatanya sekarang dapat kemudahan, sebulan sekali bisa ketemu sang suami. Teleponnya pun yang semula sebulan sekali telepon, sekarang seminggu sekali setiap hari Jumat boleh telepon. Alhamdulillah. Doanya, ya Allah semoga bisa lebih banyak lagi, kan begitu. Diberi jadwal untuk telepon saja senang. Karena apa? Anda kenapa menikmati? Karena Anda ada rindu. Anda rindu. Maka yang tidak ada rindu mengabaikan itu semuanya. Cuek dengan waktu. Kalau rindu betul sebelum datang waktu telepon sudah nunggu-nunggu. Saya diperkenankan telepon oleh pengurus adalah jam 7 malam. Jam 6 itu sudah siap-siap. Jam 7, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Karena dia rindu. Baik. Orang yang paham makna kerinduan akan mengerti nilainya waktu untuk bertemu. Nilainya waktu untuk berdiskusi. Nilainya waktu untuk ngobrol. Sekarang tanyakan kepada dirimu dengan Tuhanmu Allah. Sejauh mana keimananmu kepada Allah? Dan bagaimana makna kecintaanmu kepada Allah ini kau fahami dengan makna apa? Kemudian Allah yang Maha Kasih memberikan jadwal kepada kita untuk menghadap kepada Allah, diskusi secara langsung. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Dikasih waktu 5 kali dalam sehari. Mestinya kita bersyukur dengan itu semuanya. Karena itu waktu untuk kita mengadu kepada Allah. Jadi sholat itu saat indah seorang hamba. Ahdu bainal abdi wa rabbih as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Sampai dikatakan ikatan antara hamba dengan Tuhannya itu adalah sholat. Makanya sholat itu luar biasa pahalanya bagi siapapun yang meninggalkan sholat, dosanya sangat besar. Dan tanyakan hati kecil kita, sehingga sholat itu adalah berat bagi orang-orang munafik. Luar biasa. Pekerjaan sholat, ibadah yang paling ringan adalah sholat, tapi ibadah yang paling berat dilakukan adalah sholat. Paling ringan adalah sholat. Coba kalau melakukan Ramadan, haji capek itu. Umrah itu lihat kaki 7 kali tawaf. Bayang sudah umurnya 60 ke atas. Berat. Tapi masih senang melakukan dengan senang hati. Tapi yang namanya sholat, na'udzubillah. Kadang ada orang yang memang karena nasibnya nasib buruk, lihat. Dia kalau bekerja bisa berjam-jam, kuat berjam-jam untuk bekerja. Tapi ternyata untuk melakukan sholat subuh 2 menit saja nggak bisa. Ajib. Sholat duhur 4 menit. Dan padahal dia kalau bekerja mengangkat barang berkilo-kilo, berjam-jam juga nyantai. Tapi disuruh sholat
Sementara waktu sholat cuma 4 menit dan di atas kepalanya nggak ada sesuatu apapun dan tangannya pun tidak menjinjing apapun, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Coba kita berpikir dengan akal kita itu. Kenapa itu semuanya? Berat sholat itu, malas orang melakukan sholat, unik. Padahal cuma berapa menit. Mengkhususkan waktu untuk sholat, kadang-kadang alasannya banyak. Naudzubillah. Semoga Allah menjadikan kita ahli sholat yang sesungguhnya. Maka bagi siapapun yang meninggalkan sholat, hukumannya besar di hadapan Allah. Hukumannya berat. Kalau orang meninggalkan sholat, hukumannya besar dan dosa-dosa besar. Neraka Jahannam. Maka jangan sampai ada di antara keluarga kita yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat dosanya amat besar. Yang meninggalkan orang tidak sholat pun ikut berdosa. Jika orang itu masih di bawah naungannya. Jika anakmu tidak sholat, kau biarkan, maka engkau akan mendapatkan dosa anak-anakmu. Karena engkau punya kewajiban mengingatkan, tapi engkau tidak mengingatkan. Yang punya satu pembantu tidak sholat, maka ketahuilah dia tabungan untuk masuk neraka. Rugi punya pembantu tidak sholat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Orang kiai ternyata masuk neraka Jahannam gara-gara bangun masjid. Yang bangun masjid tidak sholat, dibiarkan saja. Dipikir dia selamat masuk surga. Karena apa? Yang bangun masjid itu di bawah naungan seorang kiai, tanggung jawabmu. Jika satu pembantu tidak sholat saja hukumannya besar di hadapan Allah, bagaimana jika 2 karyawan? Apalagi 1000 karyawan tidak sholat semuanya, ketahuilah. Sudah begitu katanya rajin haji dan umroh. Sementara setiap saat karyawannya menabungkan dosa, kita harus waspada urusan yang satu ini. Tidak ada bekerja di rumah kita kecuali ahli sholat. Tidak ada bekerja di rumah kita kecuali ahli sholat, tukangnya tukang ahli sholat. Cuman setan godaannya luar biasa. Dipersulit untuk mencari tukang. Kata Mas, susah jadi karyawan. Susah jadi karyawan yang sholat. Susah jadi pegawai yang sholat. Yang susah bukan pegawainya, yang susah kamunya. Tidak mau mencari dengan benar. Kurang yakin kepada Allah. Kita ini kalah prinsip kadang dengan orang di luar Islam, subhanallah. Ada sebuah toko toserba. Sebuah toko toserba ini butuh 400 karyawati. Butuh pegawai 400. Merekrut, betul. Dan dengan syarat yang mau bekerja di situ adalah tidak boleh pakai kerudung dan harus pakai rok pendek dan rambutnya dipotong pendek. Kalau rambutnya panjang harus sanggul sehingga kelihatan lehernya begitu. Ada? Dan subhanallah. Yang daftar banyak, membeludak. Innalillah. Bagaimana orang di luar Islam berani punya prinsip. Padahal prinsip undang-undang di dalam tokonya bertentangan dengan nurani batinnya anak-anak kita. Kenapa kita punya perusahaan kecil saja nggak berani membuat undang-undang yang sesuai dengan nurani mereka? Nurani orang beriman pengen sholat, ketahuilah. Pengen menutup aurat. Nurani seorang wanita muslim ingin menutup aurat. Cuman kadang karena tuntutan pekerjaan, maka dia membuka auratnya. Ada orang kafir, padahal mestinya kalau hitung-hitungan bisnis, kalau saya sampai membuat perusahaan, kemudian karyawatinya dengan syarat harus membuka kerudung, rok pendek, kayaknya bakal susah. Mesti kan begitu? Yang datang bakal susah karena orang Islam semua ada di sini. Ternyata mereka berani. Mereka berani dan pengen merusak. Tapi kenapa ini orang Islam ini yang Masya Allah katanya Ustadz sekalipun lihat. Tidak peduli dengan tukang yang ada di masjidnya, tidak sholat pun dibiarkan. Na'udzubillah. Kita akan marah-marah jika ada di pondok ada satu orang tidak sholat. Amal baik saya pun masih belum tentu diterima. Memang kita selalu mohon agar diterima oleh Allah. Tapi kalau dosanya pekerja yang ada di pondok itu pasti nyumbang ke saya, pasti itu jelas. Amal saya belum pasti, berarti saya orang bangkrut. Kita tuh kadang-kadang hal-hal semacam ini menyepelekan. Menyepelekan tidak sholat orang kerja di rumah kita. Perhatikan sholat mereka. Bagaimana menutup aurat mereka.
Lalu kami himbau kepada siapapun yang punya karyawan belum rapat auratnya, daripada engkau nyumbang pondok sama nyumbang masjid, lebih baik kau membelikan baju untuk karyawatimu, karena menutupi aurat karyawatimu hukumnya wajib. Menyumbang pondok dan masjid hukumnya sunnah. Gak usah membantu al-bahjah sama majlis, gak usah. Urusi rumah tanggamu dulu biar kau selamat. Karyawatimu tolong dibenahi, sholatnya kasih sarung. Daripada engkau membantu pondok pesantren sama masjid, mending karyawatimu itu kau beri tambahan istirahat. Kalau istirahat jam 12 sampai jam 1, tinggal kita nambah, neng saya tambah setengah jam untuk waktu sholat. Allah, setengah jamnya ini adalah jadi amal jariah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sebentar lagi Ramadan, jangan sampai ada karyawan kita tidak sholat, tidak puasa. Beri waktu istirahat lebih banyak lagi. Maka kita potong jam kerjanya, itu juga sedekah bagi kita. Kita perlu keyakinan yang demikian ini. Nah ini sholat, kita kembali kepada sholat. Jangan sampai ada di antara kita orang yang tidak sholat, na'udzubillah. Ada orang cuek tidak sholat, membiarkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau anda belum merasa ternyuh kepada pembantu yang belum sholat, ketahuilah yang keropos imanmu. Sebab itu pembantu hanya gelar di dunia, pada hakikatnya dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tidak jaminan pembantu lebih mulia, tidak jaminan bos lebih mulia dari pembantu. Imam Ali bekerja di orang lain, tapi ketahuilah orang Imam Ali tetap lebih agung, lebih mulia dari orang tersebut. Masalah pegawai pembantu itu adalah hanya jabatan di dunia, tapi jabatan di akhirat adalah siapa yang paling dekat kepada Allah. Bisa saja pembantu di rumah kita adalah ahli surga. Ahli surga karena dia ketulusannya dan seterusnya. Sini yang perlu kita bangun hati kita. Bagaimana kita mandang mereka? Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Siapapun yang bekerja dengan kita, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan berbicara tentang dia adalah pembantu, tidak. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Maka dari itu, karena dia umat Nabi Muhammad, aku tidak rela kalau dia melakukan keharaman. Nangis kalau ada pembantu tidak sholat. Kita itu punya pilihan ada dua. Hidup di tengah hutan sana, aman, tidak punya urusan dengan siapapun. Namanya uzlah. Hidup di tengah hutan. Tidak urusan dengan siapapun. Tapi kalau engkau berurusan dengan manusia, harus benar cara urusan dengan manusia. Dosa yang paling banyak adalah urusan dengan manusia. Dosa banyak urusan dengan manusia. Ya itu tadi, lihat. Kalau kita hidup sendiri di hutan, nggak ada urusannya. Kambing tidak sholat, harimau tidak sholat, kijang tidak sholat, kita tidak ditanya oleh Allah. Tapi di saat kita berkumpul dengan orang di kiri kanan kita, bakal ditanya oleh Allah. Maka orang fakir yang nggak punya pembantu itu sebenarnya telah dibebaskan oleh Allah dari neraka melalui pembantunya. Ada orang yang nggak punya pegawai, nggak punya pembantu, nggak bakal ditanya oleh Allah. Kenapa pembantumu tidak sholat? Nggak akan ditanya Anda. Tapi yang punya karyawan dan pembantu tidak sholat. Anda harus punya undang-undang. Undang-undang serius, ditegakkan. Ada salah satu seorang mu'alaf. Mu'alaf itu pertama kali masuk Islam tahun berapa? 80. Masuk Islam tapi belum sholat. 90 berapa naik haji, baru boleh sholat. Belum sholat lalu naik haji. Dia cerita kepada kami. Ada di Cirebon kisahnya. Dia punya perusahaan apa itu? Barang-barang kerang-kerang apa itu. Setelah itu haji yang kedua, ini apa pengkat. Haji yang pertama dia sholat. Haji yang kedua itu kepikiran, semua karyawannya wajib sholat. Pulang itu langsung diterapkan. Dulu haji yang pertama saya sholat. Yang kedua adalah karyawannya sholat. Zuhur yang dia pantau. Di absen.
di absen yang tidak sholat ini berbahaya, bisa saja dipecat nanti. Pakai undang-undang biar biasa, nggak apa-apa. Sebagian orang memang harus dibawa ke surga dengan rantai begitu tuh. Kalau tidak dipaksa begitu nggak biasa, karena sudah biasa kadang-kadang malu, nggak enak, nggak nyaman. Tapi semakin biasa aman dia. Semoga Allah berikan petunjuk kepada orang, terus berikan bimbingan kepada kita semuanya. Ini di antaranya, sholat tolong utamakan sholat. Jangan sampai ada orang mengentengkan sholat, meninggalkan sholat. Satu sholat yang kita tinggalkan cukup masuk neraka jahanam. Dan di dalam sholat ternyata pendidikan dahsyat, luar biasa. Sholat itu adalah gabungan. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj, maka ketahuilah Isra Mi'rajnya hamba-hamba Allah adalah dengan dengan sholat. Jadi makomnya Isra Mi'raj kayak sholat. Karena sholat itu kita dialog dengan Allah langsung. Dan kalau kita tahu kisah Isra Mi'rajnya Nabi itu waktu berbicara dengan Allah itu mulainya bagaimana? Itu tuh Nabi ingin mengucapkan salam kepada Allah tuh bingung, gimana ya kalau aku salam kepada Allah? Kalau aku salam kepada sahabatku kan cukup mengucapkan assalamualaikum ya akhi. Kepada Allah masa assalamualaikum ya Allah, kan bingung. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Allah. Yang bunyi salam Nabi Muhammad adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi Muhammad kepada Allah, yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Bersalamlah Nabi Muhammad, pertama kali perbincangan Nabi dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setelah itu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi waktu kita baca tahiyat itu hakikatnya kita meniru dialognya Nabi Muhammad dengan Allah. Meniru dialog Nabi Muhammad dengan Allah. Dan saat itu harus kita merasakan dialog. Makanya sholat itu adalah di saat orang menghadap kepada Allah. Lihat mas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal, dialog dengan Allah semuanya. Iyyaka kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Harus kita merasakan kalau kita dialog dengan Allah SWT. Itulah hakikat khusyuk. Dan di dalam sholat itu pendidikan luar biasa. Makanya kalau orang sholatnya benar itu pasti tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sudah orang sholatnya benar, maka dia akan terjauh dari kemungkaran. Secara otomatis. Kalau ada orang sholat tapi masih berbuat mungkar, itu sholatnya yang belum benar. Sebab sholat itu pasti membentengi. Allah yang berfirman. Dikukuhkan dari lidah Nabi SAW. Sholat itu akan membentengi, sholat yang khusyuk, sholat yang benar akan membentengi kemaksiatan. Tanha anil fahsyai wal munkar. Makanya kalau ada orang melakukan sholat, kalau masih melakukan kemungkaran, ketahuilah yang perlu kau koreksi cara sholatmu. Cara sholatmu belum sholat yang sadar. Belum sadar sholat itu. Saudaranya belum sadar, termasuk waktu misalnya membaca at-tahiyat. Bagaimana di balik at-tahiyat itu? Kisah dahsyat, kisah indah. Di situ orang harus baik kepada Allah lalu mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Setelah itu tidak lupa hubungan dengan Nabi Muhammad. Dalam kita membaca tasyahud, setelah kita bersalam kepada Allah, hendaknya kita jangan lupa dengan manusia agung Nabi Muhammad. Setelah kita bersalam kepada Allah pun kita bersalam kepada Nabi Muhammad dengan salam yang sangat jelas. Seolah-olah kita berhadapan dengan Rasulullah dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah. Ini menunjukkan agungnya Nabi Muhammad. Di saat kita menghadap kepada Allah pun kita tidak boleh lupa dengan Nabi Muhammad. Bahkan bukan sekedar kita tidak boleh lupa, hendaknya kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dan salam yang kita ucapkan bukan salam main-main, salam serius, salam seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi, bukan pakai dhamir, bukan kata ganti, tapi engkau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jadi saat seperti itu hendaknya kita hadir kalau kita lagi dialog dengan Nabi Muhammad. Hadir dialog dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar mengucapkan salam. Sadar kalau kita mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nabi sudah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau engkau salat hendaknya engkau seolah-olah melihatku. Artinya di dalam kita melakukan salat hendaknya kita sadar kalau kita melihat Rasulullah waktu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Bahkan sebelum kita melakukan salat hendaknya kita berdiri, merasa kita berdiri seperti berdirinya Rasulullah. Salat yang aku lakukan ini sungguh pernah dilakukan Rasulullah berulang-ulang, maka aku ingin meniru Rasulullah, kelihatan Nabi.
Dan kalau kita lanjutkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu hubungan Allah kepada Allah baik. Orang kalau pengen baik harus hubungan dengan Nabi Muhammad baik. Tidak cukup engkau banyak sholat, banyak ibadah, tapi hatimu tidak sambung dengan Rasulullah. Maka perbanyaklah sholat dengan Rasulullah, sambung hatimu dengan Nabi Muhammad. Dan itulah yang digembar-gemborkan para ulama, mahabbah Rasulullah. Sehebat apapun ibadahmu kepada Allah, jika tidak benar dengan Rasulullah tidak akan diterima. Sebab pintumu adalah Nabi Muhammad. Maka membaca sholawat yang banyak, rindu hati kepada Nabi SAW. Menitikkan air mata kerinduan kepada Rasulullah, membaca sholawat dengan khusyuk kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi. Setelah itu apa? Gak cukup orang baik kepada Allah, baik kepada Nabi Muhammad, akan tapi kita harus baik dengan sesama manusia. Karena saat itu kita mengucapkan salam untuk kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sadar, ya Allah berikan kepada kami semua kebaikan. Jadi kalau kita amati, lihat, di saat kita hendak keluar dari sholat, lihat, kita mengucapkan kalimat yang luar biasa. Bukan dzikir. Bukan dzikir kalau kita mau keluar sholat. Bukan subhanallah, la ilaha illallah. Di saat kita hendak keluar dari sholat, ternyata kita bukan untuk mengucapkan dzikir, tapi mengucapkan kalimat mengingatkan kita harus melakukan kebaikan kepada orang. Kalau kita salafil alamina innaka hamidum majid, apakah subhanallah atau gimana kalau mau keluar sholat? Assalamualaikum. Assalamualaikum bukan dzikir loh ya. Kita harus paham apa maknanya. Assalamualaikum. Itu ikrar. Bahwasanya setelah kita urusan dengan Allah, sekarang aku urusan dengan manusia. Maka aku harus memulai urusanku dengan orang yang ada di kiri kananku dengan kebaikan. Kalau dia paham, tidak akan dia berbuat zalim kepada suami, tidak akan zalim kepada istri. Karena dia sudah ikrar. Assalamualaikum. Semoga kebaikan Allah berikan kepada kamu semua, wahai istriku, wahai pembantuku, wahai orang yang bersamaku, wahai anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, maknanya apa? Saat ini engkau bersamaku, wahai hambaku. Tapi setelah ini kau urusan dengan manusia. Maka mulailah urusanmu dengan manusia dengan salam. Jangan kau buat kerusakan. Jangan kau tanamkan kebencian di antara kalian. Jangan kau buat permusuhan. Bahkan dalam assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu mendoakan dia. Assalamu alayna itu kan doa. Assalamu alayna ya Allah, berikan kebaikan kepada kami semua. Lihat, ini harus hati sadari sebagai hati yang bersih berdoa. Biarpun kita marah dengan siapapun, tetap kita doakan dengan doa baik. Sebab kalau orang mengucapkan assalamu alayna ya Allah berikan kebaikan kepada kami, tidak pernah ada yang dikeluarkan. Biarpun dia marah sama bibinya, enggak ada yang ngomong assalamu alayna ya Allah berikan kepada kami kebaikan, kecuali bibiku jangan, enggak ada. Cuman kadang kita baca assalamualaikum itu enggak sadar, hanya latah assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kita merenung bahasanya assalamu alayna. Itu orang yang berbuat salah kepadaku, ya Allah berikan kebaikan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nata hati. Ini pembahasan khusus tentang bagaimana menata hati kita agar kita tidak punya dendam kepada sama, tidak punya permusuhan kepada sesama, adalah dengan membiasakan mendoakan orang lain. Diambil dari faedah at-tahiyat tadi. Maka biasakanlah dirimu mendoakan orang lain. Itu Isra Mi'raj kita. Kalau sudah doakan orang lain akan jahat. Ya Allah, semoga kau berikan kebaikan kepada orang tersebut. Mendoakan orang lain luar biasa. Membersihkan hati yang menjadi sebab orang mudah masuk surga. Ada orang hatinya kotor, busuk, pendendam. Maka ingat, menjadilah hamba yang saling mencintai karena Allah. Ditandai dengan assalam. Dan salam itu menciptakan keindahan. Biasakan dengan salam. Kadang sama-sama orang Islam saja enggak salam. Khususnya orang negeri kita ini yang katanya paling luas, paling sopan santun, subhanallah. Kita menemukan waktu ibadah umroh misalnya. Orang Indonesia itu ketemu orang Indonesia itu kayak sombong benar tuh. Di lift saja enggak sapa-sapaan. Disapa, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lihat dari orang-orang yang orang Islam yang dari barat dan sebagainya. Nyapa kita, oh. Mana orang Indonesia yang katanya luas, lembut dan sebagainya. Hah? Katanya Indonesia orangnya kalem, lembut. Biasakan salam kok susah. Biasakan salam ketemu sahabat saudara. Afsus salam. Nabi menyuruh sebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Keindahan itu dan ucapkan salam dengan hati. Dari hati mengucapkan salam karena Anda mendoakan dan menjalankan perintah Nabi. Assalamualaikum.
Dijawab atau tidak jawab nggak penting. Yang penting kau mengucapkan salam. Kalau engkau dijawab oleh orang tersebut berarti kau didoakan dengan doa baik. Beruntunglah engkau. Jika engkau tidak dijawab maka ketahuilah yang menjawab malaikat. Nggak usah ngedumel. Sombong bener disalami nggak jawab. Nggak usah. Langsung berkata saja, aku salam kepadamu tidak kau jawab, tenang saja, malaikat menjawab salamku. Kita perlu membangun keindahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sombong-sombongan. Kadang-kadang kita merenung, kenapa ya? Sama-sama umroh, sama-sama ibadah. Atau mungkin karena sudah merasa kelas-kelasan umroh di hotel ini, hotel itu, saya ini. Merasa umroh, punya duit, merasa umroh, rekreasi ke luar negeri. Tidak dididik dengan kemuliaan. Ini satu pelajaran saya. Sama-sama satu negeri. Assalamualaikum. Disalami saja kan aneh begitu saja. Jawabnya pendek. Waalaikumsalam. Bisa satu dengan wajah ceria. Waalaikumsalam. Baik. Bentar lagi dengan lagi. Kalau perempuan memang ada adabnya salam. Assalamualaikum biasa saja. Tanpa ada menggoda dan seterusnya. Di rumah, di kampung kita, tetangga kita. Biasain ibu kalau salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada berkah dengan salam. Apalagi di saat Anda mengucapkan salam dengan kesadaran, dengan hati karena Allah. Assalamualaikum. 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 Biasa kan? Kalau jauh dengan isyarat, kalau dekat dengan isyarat makruh, dekat kalau pakai gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan nanti ada bagaimana hukumnya salam seorang laki-laki dengan perempuan harus waspada. Aslinya salam laki-laki dengan perempuan bukan sesuatu yang dilarang, asalkan jangan main-main salam. Kalau Anda main-main salam berarti main doa, awas bencana bisa saja datang kepadamu. Misalnya laki-laki salam kepada Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ngapain ini? Ini salam, ini doa kau bikin main-main, ha? Kau minta dikutuk ya? Kalau salam kepada akhwat, Assalamualaikum ya ukhti, selesai. Salam untuk menyapa, untuk menggoda, na'udzubillah. Ini doa kau bikin main-main. Doa ini, Assalamualaikum ini adalah surah ya Allah. Maksudnya Assalamualaikum itu sapaan aslinya. Tapi di saat kita niati untuk mendoakan, maknanya doa. Dan memang bukan kalimat zikir la ilaha illallah, tapi di situ ada makna doa bisa menjadi zikir setelah itu. Assalamualaikum. Baik, ini adalah menebar kebaikan di antara kita. Permusuhan terjadi di sana, kakak adik tidak sabar. Kakak adik enggak salam-salaman. Jangankan salaman, sapaan ada sudah permusuhan, na'udzubillah. Mulai dengan salam. Assalamualaikum. Masuk rumah ucapkan assalamualaikum, baik ada orang atau tidak ada. Sebab jika tidak ada orang maka malaikat yang menjawab. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baik, ini diantaranya bisa kami hadirkan malam ini. Hikmah di balik Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Yang pertama masalah akidah tadi. Allah ada tidak butuh tempat. Allah ada tidak butuh tempat. Jangan ada yang berkata Allah di atas langit. Sesat, sesat, sesat. Akidah menjerumuskan. Kemudian tolong saudara kerabat kita perhatikan urusan sholat mereka. Akan tapi ingat jika kita ingin membawa orang kepada sholat, pelan-pelan ya, jangan Anda mendahulukan cacian Anda. Kamu ini tua gak mau sholat masuk neraka, gak usah gitu. Diajak dengan yang baik. Biasanya kalau orang tidak sholat itu jangan disuruh sholat, berat baginya sholat. Ajak ngaji dulu ada. Nah, dari panitia masjid ada orang nggak bisa sholat, nggak sholat. Mas, yuk ngurusi masjid aja yuk. Ya, tetangga punya duit tidak pernah sholat, jangan dicaci tentang ketidaksolatannya. Langsung datangi assalamualaikum saja rombongan bertiga, Ustaz pakai kopiah putih. Pak, mohon maaf nih, barangkali ada waktu apa ya? Bantu-bantu ngurusi masjid yuk, ngayomi masjid. Jangan ngomong sholat. Seolah-olah anggap saja dia ahli sholat. Dia mikir, saya tidak sholat ngurusi masjid. Minta tolong, enggak mau. Oh saya enggak pantas, saya enggak apa-apa. Minta tolong, semoga menjadi sebab kebaikan. Karena kita perlu. No. Akhirnya mau, iya saya mau ngurusi masjid. Besok nongol di masjid jadi sholat. Jangan sok deh kalau nyuruh orang. Sholat, enggak mau sholat, neraka. Kayaknya bisa marah, makan sendiri sana sholat. Begitu, saya ngomong gitu nanti. Karena orang fasik itu ngomongnya ke segala macam. Makanya mengajak orang dengan kelembutan. Pembantu kita, orang yang bersama kita ajak sholat, dibisiki. Dan insya Allah, yang di negeri kita, kampung kita ini, kalau ada orang tidak sholat bukan karena nantang Allah, tapi biasanya mereka tidak sholat hanya karena mereka belum biasa sholat. Belum mengerti cara sholat yang benar.
atau belum bisa sholat. Ada seorang tua tidak bisa sholat, subhanallah. Dia malu, ini terungkap suatu ketika ada orang sholat, rupanya dia sudah umur 70-an, 65. Rupanya dia tidak pernah belajar sholat. Melihat cucunya sholat, anaknya sholat, dia langsung sholat. Ke masjid, ya Allah, Waalaikumsalam, tidak ngerti sholat. Makanya perlu dihadirkan cara sholat yang gampang. Sholat itu yang wajib cuma 5 loh ya. Kalau Anda mengajari orang tua, beda ngajari anak kecil. Kalau Anda yang ngajari anak kecil, super lengkap, paket lengkap. Mulai dari kabiro, walhamdulillah katiro, kan begitu. Anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil belum wajib sholat. Tapi kalau orang tua kan langsung masuk Islam, tobat, langsung wajib sholat. Makanya perlu kita ajarkan bagi orang tua atau siapapun dari saudara kita yang belum pernah biasa sholat, jangan dipersulit urusan sholat. Yang wajib dibaca cuma 5 dalam sholat itu. Yang pertama baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu tok. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca at-tahiyat yang terakhir. At-tahiyatul barakatuh salatu thayyibatullah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ tok. Yang keempat adalah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah assalamu alaikum. 5 tok. Jadi subhana rabbiyal azimi enggak wajib, subhana rabbiyal a'la tidak wajib, kabirau tidak wajib, baca surat tidak wajib. Kunut tidak wajib. Bagi yang enggak hafal kunut pun jangan sampai tidak kunut ya. Anda yang enggak hafal kunut jangan sampai tidak kunut kalau sholat sendiri. Karena kunut adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Tapi kalau enggak hafal kunut ya jangan dipaksa. Tapi tetap angkat tangan saja baca Allahumma doa ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, sah kunutnya. Kalau enggak hafal sama sekali cuman gini tok sudah sah bagi orang yang enggak bisa. Sami Allah liman hamidah. Enggak hafal sih mau gimana lagi sudah. Berdirinya sudah ada. Jadi kalau kita ngajari orang tua sholat, tolong 5 tok. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tahiyat akhir. Selebihnya adalah sunnah. Tahiyat akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kama sholata ala Ibrahim enggak wajib itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tok wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di situ tok. Assalamualaikum, selesai. Jangan dibikin susah orang sholat. Ini biasanya ustadznya. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat yang salah ustadznya. Apalagi ustadz waswas ngerusak. Dia sendiri capek bikin orang capek. Ustadz waswas ngerusak tidak boleh ngajar. Balik mondok lagi. Betul guru kimia. Ustadz waswas ngerusak. Bikin orang ibadah males. Wudunya jadi berat. Sholat. Gak bisa berdiri boleh duduk. Gak bisa duduk boleh baring. Gak bisa baring boleh telentang. Gak ada air boleh debu. Dan air pun gak usah repot-repot, gak usah harus membludak airnya. Air 1 gelas bisa, segenggam air ini untuk basuh muka sudah cukup. Jangan dipersulit. Urusan niat, sholat langsung saja. Ya Allah aku mau sholat duhur, ya Allah. Allahu Akbar, gitu saja ada. Wasalli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati. Arba'a raka'at mustaqbil arba' lillah. Enggak hafal, ini enggak sholat ini kita ya. Sudah deh, jangan bikin susah. Ini ustadz-ustadz yang bikin problem itu. Suruh ngafalin yang enggak wajib dihafal. Menjerumuskan. Kalau Anda sudah hafal, ya baca yang benar. Tapi orang awam, orang tua enggak. Langsung aja pakai bahasa apa saja. Ingsun, ya Allah, ingsun niat sholat duhur 4 rakaat, ya Allah, Allahu Akbar, sah. Siapa yang berani mengatakan tidak sah? Ayo. Ustadz mana yang mengatakan tidak sah begitu? Pakai bahasa Arab itu, sebab kita pengalaman dengan ibu-ibu yang gara-gara diajari dengan niat yang repot begitu sampai gak bisa melakukan sholat sunnah. Sholat kodok saja gak bisa mengkodok saya. Sholat niatnya gak ngerti. Sudah niatnya kayak sholat biasa saja sudah. Gak pakai kodokan-kodokan. Mengkodok sama ada itu artinya sama kok. Coba bahasa Arabnya, kodokan, adaan itu bahasa Arab itu artinya sama. Kodo itu den dan ada itu den sama artinya. Sudahlah ibu niatnya sama sudah. Gak usah pusing-pusing. Hal kodoan gak ngerti. Suatu ketika ada seorang ibu tidak puasa di bulan Ramadan. Kenapa ibu tidak puasa? Kata Ustadz kalau tidak niatkan tidak sah puasanya, maka saya tidak puasa. Loh kenapa ibu tidak niat? Semalam saya tidak bisa terawih, anak saya nangis terus.
Tarawih. Loh memangnya kenapa kalau enggak tarawih, Bu? Kan saya enggak hafal niat, jadi kalau saya tarawih itu hanya nunggu baca niat. Oh iya, ini yang salah ustadznya ini. Ini kejadian, makanya urusan niat tolong dientengin. Niat sholat, Allahu Akbar. Yang wajib cuman apa tadi? 5 saja, selesai. Ini pembahasan khusus masalah sholat nanti. Tolong dimudahkan, dientengkan. Di mana saja boleh. Di sawah, di atas lumpur pun sah. Di kantormu, di tempat kerjamu, jangan sampai ada tidak sholat, ada toilet. Di sampingmu kantor. Waktu kamu jualan pun boleh. Memang ke masjid adalah sunnah, kaum laki-laki hendaknya pergi ke sana, sholat sunnah yang dikukuhkan. Tapi kalau nggak mungkin sholat di tempat, jangan sampai tidak sholat. Biarpun pedagang beli lagi rame, sebentar Bu, sebentar ya. 1 menit tunggu. Oh, tambah kagum nih, hebat bener ibu ini. Dalam keadaan sibuk masih mau sholat, tambah percaya nanti dengan daganganmu. Asar ntar, biasanya setan itu kan datang waktu asar tuh, yang punya warung tuh. Menjelang asar tuh rame itu tuh. Sholatnya ini, ya sholat sebentar Pak, semenit. Yang ngebut itu, apa sih? Suruh kudukunya. Jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Di mana? Di lantai. Di halaman pun sah. Di atas lumpur sah. Bengkel, uli suci loh, uli tidak najis loh ya. Oli. Dijidatnya kena oli, sujud kena oli, sah. Malaikat tersenyum, ini nekat pengen masuk surga nih orang. Ada dibikin susah, ada yang kotor dibilang najis, semuanya repot. Nah, ini kemudahan sholat. Tolong dimudahkan urusan sholat. Enggak harus pakai mukena khusus ini ibu-ibu pakai ini sudah sah ini. Ini sah sudah. Ini tarik sedikit. Kaos kaki. Kaos kaki enggak ada lipat, tutup pakai sarung suaminya, beres. Ya susah. Kenapa? Jangan dibikin susah sholat ibadah. Maka ini adalah pembahasan masalah sholat yang gampang. Harus diulang lagi karena banyak orang meninggalkan sholat karena tidak mengerti cara sholat yang mudah. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan aja, sudah malam. Yang penting istiqomahnya majelis. Baik, Ada terima berkah. kasih kepada guru kita Buya Yahya. Jazakallahu khairan katsiran. Selanjutnya seperti biasa kita masuk sesi tanya jawab dengan satu orang satu pertanyaan, dari bapak-bapak satu pertanyaan, dari ibu-ibu satu pertanyaan. Assalamualaikum Buya Yahya yang Assalamualaikum. saya cintai. Saya mau menyampaikan pertanyaan masalah sholat tadi. Ada beberapa pendapat ini mengenai masalah sholat jamaah yang ketinggalan. Kita jadi makmum yang ketinggalan. Saya pernah mendengar ada yang menyampaikan bahwa tidak sah sholat apabila tidak membaca Al-Fatihah untuk makmum yang ketinggalan. Tetapi ada lagi pendapat asal sudah bisa ikut ruku itu sudah dihitung rakaatnya. Itu mohon penjelasan yang mana yang benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya Ustadz, dengan tadi kita harus hablum minanas. Terus kalau kita mendoakan non Islam itu hukumnya seperti apa? Karena saya pernah yang. Dan yang kedua pertanyaan. Satu aja cukup. Satu aja ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya jawabannya sederhana. Akan tapi kemampuan kita menangkap omongan Ustadz. Sebetulnya kelihatannya Ustadz yang bercerita kepada Anda itu sangat sempurna, cuman mungkin menangkapnya sepotong-sepotong. Betul dikatakan kalau orang mendapatkan rukuk dengan imam sudah mendapatkan rokaat, itu kalimat benar, tidak salah. Yang penting kita bisa rukuk bareng sama imam, maka itu
mendapatkan rokaat sama imam. Itu enggak salah, benar. Man adraka rokaat faqad adraka shalah. Man adraka ruku' faqad adraka shalah. Barang siapa menemui rukuknya imam, maka kita dapat bagian salat. Cuman pertanyaannya adalah membaca surat Al-Fatihah itu kan wajib. Setiap rokaat harus ada Fatihahnya. Cuma bagaimana kalau saya seorang makmum bersama imam, apakah saya wajib baca Fatihah? Jawabannya adalah tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Akan tapi ada catatannya. Sebab bagi seorang makmum mutlak Fatihah wajib. Bagi seorang sholat sendiri Fatihah wajib, gak usah ditawar. Bagi seorang imam Fatihah wajib, jelas gak usah ditawar. Tapi bagi makmum nanti ada suatu ketika makmum tidak membaca surat, tidak wajib baca Fatihah. Kapan itu? Ini kaidahnya, sederhana. Jadi jangan sampai menyalahkan ustadz lagi. Ini bahasanya nanti bisa jadi fitnah, bahasa pertanyaan nanti seolah-olah nyalahkan ustadz tadi. Insya Allah ustadznya benar, cuman Pak jenengan saja waktu nangkapnya lagi noleh ke sana gitu ya. Nih makanya itu ustadz yang ngomong bahasanya. Wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak baca surat Al-Fatihah, sholatmu tidak sah. Itu benar dalam mazhab kita Syafi'i. Cuman di saat kita menjadi makmum, wajib membaca Fatihah bagi makmum jika dia sempat berdiri bareng dengan imam dalam tempo yang cukup untuk baca surat Al-Fatihah. Imam berdiri, belum rukuk, saya sempat berdiri. Dia masih berdiri, masih baca waladhdallin amin, membaca kulhu misalnya. Dia belum baca kulhu Allah, kita Allahu Akbar saya. Berarti saya sempat berdiri bareng dengan imam. Nah kalau berdiri saya dengan imam itu cukup saya baca Al-Fatihah, maka saya wajib baca Fatihah. Tapi kalau saya baru Allahu Akbar, imamnya rukuk, bebas gak usah baca Fatihah, langsung rukuk. Karena berdirimu gak cukup baca Fatihah. Itu kaidahnya sederhana. Jadi kapan Anda sempat berdiri bareng dengan imam dalam tempo yang cukup baca Fatihah, kalau tidak baca Fatihah maka hukumnya tidak sah. Misalnya Pak bengong tok, Allahu Akbar di belakang imam, bajunya batik, lorek-lorek gambar, rukuk sujud tiba-tiba, wajib baca Fatihah. Bahkan biarpun ketinggalan wajib baca Fatihah. Jadi sederhana, tidak beda sebetulnya. Ustadz tadi benar semuanya kayaknya, hanya kadang-kadang yang denger ini, kadang-kadang kita ini yang namanya orang kok ya, masih ingat kebanyakan duit, kadang dia bikin lupa. Jadi maksudnya tidak wajib membaca surat Al-Fatihah itu jika Anda tidak punya kesempatan waktu berdiri bareng dengan imam. Separuh ya separuh. Misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Rukuk imam, ya rukuk sudah. Tapi kalau ternyata temponya cukup baca surat Al-Fatihah kok diem tok, nggak sah sholatnya. Wajib baca Fatihah. Itu saja ya. Kemudian ibu, pertanyaannya ibu adalah bagaimana doakan orang kafir? Ini sebenarnya nggak beda. Mendoakan orang kafir ada dianjurkan. Bukan, nggak ada yang mengatakan haram. Nabi mendoakan orang kafir, Allah mahdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada orang kafir itu. Berikan petunjuk kok sekarang. Doanya berikan petunjuk. Tapi kalau mau meminta doa untuk diampuni nggak ada. Tinggal doanya apa? Makanya kadang-kadang ini yang dengar juga mungkin. Ini ustadz yang ngomong mendoakan agar dapat hidayah. Ibu pahamnya apa? Boleh. Ustadz yang lain dilarang mendoakan minta pengampunan. Lah, ibu kabungkan jadi salah ini. Jadi kalau kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang kafir tidak boleh. Karena pengampunan tidak akan diberikan kepada orang kafir. Tapi kalau kita minta doa, mendoakan untuk beri hidayah, beda bu ya. Jangan digabungkan ustadz yang ngomong sana masalah mendoakan dapat hidayah, ibu rekam. Berarti doakan boleh. Yang satu lagi, haram mendoakan orang kafir dengan doa pengampunan, tidak boleh. Duh, kok bertentangan ustadz ini dengan itu? Padahal yang bertentangan adalah otak kita rupanya. Karena kita waktu itu dengarnya beda. Jadi mendoakan, Nabi Muhammad waktu hampir dipukuli orang Taif, Allah mahdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, mereka orang kafir, fa innahum la ya'lamun. Tapi tidak boleh mengatakan Allah maghfir lahum, enggak boleh. Mendoakan pengampunan tidak boleh. Dan kita dianjurkan untuk mendoakan. Dan itu adalah kesombongan kita, jujur. Kadang-kadang kita udah marah. Siapa sih presiden Amerika sekarang ini? Lupa saya. Obama. Pernah ibu doain ya Allah berikan petunjuk Obama agar masuk Islam?
Nggak pernah, makanya nggak masuk Islam coba. Kita perlu mendoakan siapapun. Mungkin selama ini ada umat orang kafir yang selalu membuat keonaran. Nabi mendoakan kepada mereka. Untuk mereka. Jadi mendoakan boleh. Doa-doa yang baik, misalnya doa agar diberi hidayah. Cuman karena kita dendam sudah, jangan kasih hidayah Allah biar masuk neraka. Loh, nggak boleh begitu juga. Tetap kita mendoakan agar dapat hidayah. Nabi pernah minta, ya Allah kuatkan iman dengan salah satu dari Umar. Nabi meminta benar. Jadi mendoakan, Nabi mendoakan orang-orang. Ya Allah kuatkanlah Islam di Indonesia dengan orang-orang kafir yang selama ini berbuat jahat ya Allah, dan berikan hidayah kepada mereka. Allah kalau dapat hidayah kan enteng. Kalau kita tahu bahwasanya kejahatan orang kafir saat ini tidak sehebat dengan kejahatan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar tuh cita-citanya membunuh Nabi Muhammad loh ya. Memusuhi Nabi Muhammad. Tapi setelah didoakan oleh Rasulullah akhirnya masuk Islam menjadi pecinta Nabi Muhammad. Nah, mestinya kita mendoakan. Kita sering lupa. Kalau masalah kita mengatakan itu batil, ya. Kita sering lupa mendoakan orang lain, termasuk orang tidak Islam. Orang Yahudi ada di kiri kanan, orang Nasrani, kita doakan ya Allah, berikan dia. Apalagi di saat dia berbuat baik kepada kita misalnya. Habis memberikan hadiah, ya Allah, aku sungguh tidak tega jika hadiah ini tidak bisa mereka lihat di akhirat nanti ya Allah. Kami mohon diberikan hidayah kepadanya ya Allah agar masuk Islam, sehingga kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan bisa mereka petik di akhirat. Kalaupun dia tidak mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan kemuliaan jiwa. Tapi doanya doa hidayah. Doakan orang kafir doa hidayah. Tapi doa pengampunan tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Pengumuman bahasanya mohon diikuti MKTV setiap Jumat, Sabtu, Ahad jam 9 pagi. Radioku 11.07 AM, insya Allah akan segera dibesarkan, insya Allah sampai. Dan nanti insya Allah siapapun yang akan ke daerah Jakarta bisa pindah kepada kanal radio Jakarta. Ukur, kita ada radio nanti, akan kita kepung nanti Pulau Jawa ini dengan radio kita. Radio kita bersama. Jadi kalau ke Cirebon ada radionya, ke Tegal radionya sambung terus sampai Semarang, sampai Jawa Timur. Jadi kalau ada orang di atas mobil terus, kereta pun demikian nanti. Jadi terus kita mendengar radio dakwah kita ini insya Allah. Dan maka dari itu berkiprahlah ayo, bergabung dalam radio dakwah. Dan juga pembangunan pondok pesantren. Jadi kita tidak hanya ngurusi dakwah ceramah sana kemari. Bahkan ceramah sudah hampir kita tiadakan. Kami lebih senang adalah kalau kita buat program. Makanya jangan ngundang Buya untuk ceramah sana sini. Ajak Buya untuk buat program. Buya saya punya dana untuk buat radio nih gimana? Tak datang itu. Buya ada tanah nih berapa hektar nih mau dibuat apa? Saya datang itu. Gak usah pakai undangan itu. Kalau Buya tolong ceramah haflah imtihan di pesantren saya. Insya Allah Ustadz lain masih banyak insya Allah. Saya mau ngurusi yang lain saja. Tenaga saya cuma satu ya. Jangan ya nih. Kalau ada program besar pengkaderan ustadz saya lebih senang. Buya ada 20 ustadz muda, perlu pembekalan bagaimana agar menjadi pejuang-pejuang yang oh ya saya datang itu. Ada program ini. Sebab undangan pengajian itu sering jadi rutin dong. Apalagi pengajiannya adalah acaranya 2 hari. Pas giliran capek dikasihkan Ustaz. Ngantuk belakang. Tapi kalau rame, totet, mainan anak-anak ya. Dan kita lebih senang dengan begini-begini, ini serius. Dan ada continue, ada kurikulum, bab toharoh ini semuanya. Ilmu itu dibangun di situ insya Allah. Tapi perlu juga kebiar sesaat adanya majelis-majelis di mana yang kita temukan para kiai, para habaib, para masyayikh adakan kebiar bagus. Dengan cara itu bagus. Tapi kita punya cara juga. Tapi kita dukung, ada kebiar Maulid Nabi. Oh, kita juga ngadakan sesaat-sesaat. Seperti di Cirebon kita adakan. Cuman kami tawarkan, maksud saya Pak kami tawarkan. Barangkali ada di sini yang tiba-tiba ngomong, saya punya tanah nganggur 5 hektar tuh mau dihibahkan ke pondok, nih bagaimana caranya? Kita punya tim kebersamaan. Kalau sudah orang buka hatinya nggak harus orang kaya loh Bu. Kalau sudah ngomong masalah pembuka hati itu nggak harus orang kaya. Udah sono gua di sini nggak ada orang kaya Bu ya. Memang yang bersedekah hanya orang kaya saja. Bahkan yang mempunyai itu tidak, orang yang dipilih oleh Allah.
Jadi pengen di Bandung ada tanah luas untuk dibuat pondok dan sekolah di atasnya. Sekaligus nanti stasiun radio di atasnya. Program pondok, program sekolah, program markas dakwah. Dan itu target kita di setiap kota-kota besar. Setiap kota besar kita pengen ada itu semuanya. Siapa yang kita seru Anda? Dan Anda jangan meremehkan, bisa saja dari Anda ke orang lain. Mohon maaf, ini asal cerita saja. Kita ada pondok di Pontianak. Pondok di Pontianak itu ternyata sebabnya orang yang dari Bandung sini nih. Tidak tahu, semoga ada ibu-ibu yang di sini. Rupanya ibu di sini itu punya anak yang ada di Pontianak. Cerita dia punya pekawanan, lagi punya tanah, lagi bangun sesuatu, nggak ada yang ngurusi. Loh kan? Kok bisa orang Pontianak ceritanya dari Bandung kan begitu ya? Orang Bandung orang ini. Ada kalau ibu-ibunya ada di sini barangkali. Ibu itu ngasih tahu bahasanya, Bu ya, saya punya anak ada di Pontianak. Dia punya perkawanan, persahabatan, lagi bangun pondok. Cuman pondok itu hanya dibangun tok, nggak ada yang ngurusi. Nah, kayaknya betul kita calling dan kita hubungi, serahkan kepada pondok perwakafannya semuanya, serahkan ke pondok diurusi. Sekarang jadi pondok rame. Tuh lihat. Jadi nggak harus di sini Bu. Mungkin ibu punya link. Oh saya punya link di Ponorogo. Baik. Saya punya link di sana. Yang ngasih tahu ini ibu yang di mana? Ibu yang di Bandung yang ngasih tahu ini dapat pahala semua yang terjadi yang ada di Pontianak. Biasanya beliau hadir di sini juga. Putra beliau juga hadir di sini. Artinya apa? Kita mengajak selalu kalau berbuat baik itu jangan tanggung-tanggung. Mungkin jangan nyerah dengan ketidakmampuanmu. Mungkin Anda tidak punya apa-apa. Mungkin yang tidak punya apa-apa, tapi Anda punya lidah untuk berucap. Atau dengar informasi. Mungkin suatu ketika Anda ngomong, ada orang tua, aduh saya itu enggak punya anak, enggak punya ini, harta saya banyak, buat apa ya? Langsung, buat program dakwah deh. Ya Bu ya, ini ada wah hebat. Begitu, Anda dapat pahala utuh nanti. Kita perlu punya greget semacam ini. Baik, insyaallah semuanya akan jadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuftir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Kami mohon ya Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang Kau ridhoi dan diridhoi oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Ya Allah, karyawan kami atau yang bekerja bersama kami jadikan mereka ahli salat, jangan sampai ada satupun dari mereka yang meninggalkan salat. Ya Allah, jadikan mereka semua adalah ahli surga-Mu. Dan semua yang bersama kami, jadikan mereka ahli surga-Mu, anak-anak kami, jangan sampai ada satu dari mereka yang meninggalkan salat. Sebab satu solat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka-Mu ya Allah. Dan kami takut itu semua. Muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan keimanan ya Allah. Keimanan yang sesungguhnya. Dan kami mohon bersihkan hati kami dari dendam kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, ya Allah berbuat zalim kepada kami. Kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Dan ampuni mereka. Jangan Kau hukum mereka. Kami tidak ingin menendam kepada siapapun ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai, menghargai ya Allah. Jangan sampai kami tertipu ya Allah dengan ibadah kami. Jangan sampai kami tertipu dengan perjuangan kami. Jangan sampai kami tertipu dengan kesibukan kami. Kami ingin indah bersama keluarga kami, indah dengan anak-anak kami, indah dengan siapapun yang bersama kami. Dan muqaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Yang belum menikah ya Allah kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jaga kehormatan kami, kehormatan mereka semua ya Allah. Jauhkan kami dari muqaddimah zina. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kehinakan ya Allah. Zina yang busuk dan hina. Saat ini ya Allah, anak-anak kami terancam perzinahan ya Allah. Karena pembangkit syahwat ada di sana sini ya Allah. Jaga mereka, lindungi mereka ya Allah. Buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina atau muqaddimah zina, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka ya Allah di dunia dan di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak
Kau hukum lagi ya Allah. Bersihkan kampung kami, masyarakat kami dari perzinaan dan muqaddimah zina, dan mudahkan kami untuk menutup aurat anak-anak kami, putri-putri kami, mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka, dan mudahkan kami untuk menutup aurat mereka, aurat orang yang bekerja bersama kami, Allah. Jangan sampai kami hilang kecemburuan, jangan sampai kami hilang nurani, ya Allah. Jangan sampai kami membiarkan, ya Allah. Jangan sampai hati kami tidak pernah ternyuh di saat ada saudara-saudari kami melakukan kemungkaran. Kami ingin hati kami hidup, dan bantulah kami untuk menegakkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad di rumah kami, di perusahaan kami, ya Allah, di tetangga-tetangga kami. Kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami informasikan untuk bulan depan jatuh pada tanggal 25 Mei. Jadi untuk bulan depan kajian rutinan Majelis Al-Bahjah Bandung jatuh pada tanggal 25. Baik, untuk bulan depan fikih puasa praktis. Jadi mohon mungkin lebih awal hadirnya, karena pingin sekali kajian itu selesai, insya Allah. Baik, sekali lagi simak Buya Yahya di MKTV setiap Jumat, Sabtu, Ahad dalam acara